Miss Meta akan jelaskan semua materinya nanti. Miss Meta akan putarkan satu video, kalian bisa lihat videonya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di keep dulu. Kalau Miss Meta sudah buka sesi tanya jawab, baru silahkan sampaikan pertanyaannya ya. Oke, Miss. Oke, Miss Meta mute dulu semua. Laksanakan. Pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar atau polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Asap bisa berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Asap juga berasal dari asap rokok yang mengandung tar dan karbon monoksida, dan bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah. Kemudian gangguan yang kedua itu ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas, yaitu pada bagian bronkos. Serangan asma ini dapat terjadi karena tenggorokan penderita sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, rambut hewan, dan udara dingin. Asma dapat terjadi oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Adapun gejala-gejala penyakit asma ini, yang pertama itu ada batuk-batuk, yang kedua ada sesak napas, dan yang ketiga napas tersengal-sengal. Gangguan yang ketiga yaitu ada TBC paru-paru. Penyakit TBC paru-paru ini disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun gejala penyakit TBC paru-paru ini, yang pertama itu sangat mudah lelah, bahkan saat tidak bekerja. Kemudian yang kedua, berat badan terus menurun. Yang ketiga, batuk-batuk berdahak disertai darah. Yang keempat, nyeri di bagian dada. Dan yang kelima, sering mengalami demam pada sore hari. Kemudian gangguan yang keempat, itu ada influenza. Influenza biasa disebut dengan flu. Flu merupakan penyakit menular yang paling sering menyerang manusia. Orang mudah terserang influenza jika kondisi tubuhnya sedang lemah. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Adapun gejala penyakit influenza yaitu yang pertama, demam, sakit kepala, serta nyeri otot. Yang kedua, tenggorokan terasa sakit dan kadang-kadang disertai batuk. Dan yang ketiga yaitu hidung berair. Gangguan yang kelima yaitu ada flu burung. Flu burung ini berbeda dengan influenza biasa. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Adapun gejala yang timbul pada penderita flu burung yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, hidung berair. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, nyeri otot. Dan yang kelima, gangguan pada saluran pernapasan seperti sesak napas atau batuk. Gangguan yang berikutnya yaitu ada COVID-19.
Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini, yang pertama itu ada demam, kemudian batuk kering, yang ketiga rasa tidak nyaman dan nyeri, yang keempat nyeri tenggorokan, yang kelima diare, yang keenam hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang ketujuh ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, itulah beberapa gangguan organ pernapasan yang dapat BPD sampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Beberapa di antaranya yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contoh makanan bergizi yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit jika pola makan kita sehat dan teratur. Selain makan makanan yang bergizi, cara menjaga kesehatan yang kedua itu dengan cara berolahraga secara teratur. Kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan oksigen yang cukup untuk pengolahan sari-sari makanan di dalam tubuh. Nah, dengan berolahraga, proses pernapasan dapat diperlancar karena adanya latihan pernapasan yang benar. Olahraga yang baik bagi kesehatan pernapasan yaitu atletik, senam, dan berenang. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu dengan beristirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Nah, bagi anak-anak, istirahat dalam bentuk tidur merupakan saat terbaik bagi pertumbuhan dan pemulihan tubuh. Kita memerlukan waktu tidur rata-rata 8-9 jam setiap hari. Kemudian cara yang dapat kita lakukan berikutnya yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan diri dapat dijaga dengan cara mandi dan keramas secara teratur, serta mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas. Kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kamar kita. Nah, kita harus memastikan ruangan kamar memiliki sirkulasi udara yang baik. Udara ruangan yang lembab dan pengap sangat tidak baik bagi kesehatan organ pernapasan. Kuman-kuman mudah berkembang biak pada kondisi demikian. Nah, pastikan ruangan kalian itu tetap terjaga ya. Nah, selain itu, kita juga harus menggunakan masker ketika berpergian. Karena kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang berada dalam pandemi. Jadi kalian harus menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker setiap berpergian dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah, itulah cara menjaga kesehatan organ pernapasan agar kita terhindar dari penyakit yang mengganggu pernapasan kita. Oke, sudah. Bisa kita jelasin lagi sedikit aja ya. Nah, jadi tadi sudah ada di video terkait dengan jenis-jenis gangguan kesehatan pada sistem-sistem atau organ-organ pernafasan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali penyakit yang menyerang organ pernafasan ya, mau yang diserang itu hidung, mau yang diserang tenggorokan, faring, laring, sinus, paru-paru, selaput paru-paru, alveolus, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi Bismeta carikan yang sering sekali kita alami atau mungkin ada keluarganya yang mengalami. Selain itu di buku juga sudah ada banyak, kemudian di summary juga sudah Bismeta sertakan, bahkan dengan penyebabnya dan bagaimana gejalanya. Gitu ya. Kemudian cara menjaga kesehatannya, intinya kita disuruh hidup bersih. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang menderita flu atau TBC atau corona atau gimana, silahkan jaga jarak dulu. Kemudian jangan lupa kalau bepergian menggunakan masker.
Karena kalau seandainya dulu itu masker digunakan untuk menghindar dari debu gitu. Kalau sekarang karena kita nggak tahu ya bahwa siapa aja yang kita temui itu apakah dia sehat apa enggak. Jadi kalau setiap keluar rumah usahakan menggunakan masker. Kemudian kalau seandainya kalian lagi sakit, jadi usahakan tidak bepergian dulu. Kalaupun di rumah harus ketemu sama anggota keluarga yang lain, kalau kalian mau bersin atau batuk, usahakan tutup hidung dan mulutnya dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Intinya jangan sampai virus yang keluar itu menular ke orang-orang di sekitar kalian. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur. Jadi itu aja. Sampai di sana kurang lebih apakah ada pertanyaan? Sebelum Miss Meta yang bertanya, ada pertanyaan? Miss, ya. Miss. Ya. Karbon monoksida tuh beda ya sama karbon dioksida? Beda. Kalau karbon dioksida itu kan namanya CO2. Kalau karbon monoksida itu namanya CO, dua-duanya besar. Ya. Karbon monoksida itu karbon gas yang juga nggak bagus buat kita hirup. Jadi dia biasanya keluar dari asap-asap pabrik, asap kendaraan. Oke? Miss, ya. Juga Miss kalau misalnya punya teman yang kena TBC, sebaiknya gimana? Kalau TBC itu biasanya ciri-ciri khususnya itu batuknya keras, batuknya kering. Tahu batuk kering kan? Batuk yang nggak ada dampaknya, tapi keras. Kita bisa berkali-kali batuk terus. Nah, kemudian dia dadanya nyeri, sesak napas. Jadi biasanya kalau kalian ketemu sama orang yang menderita penyakit itu, usahakan jangan terlalu dekat karena dia juga virusnya bisa menular lewat udara. Jadi kalau misalnya orang batuk sama bersin itu kan sebenarnya kalian mengeluarkan bakteri dan virus dari tubuh ya karena tekanannya keras. Jadi sebenarnya bersin sama batuk itu mengeluarkan virusnya dari tubuh kita. Tapi kalau seandainya ada orang di sekitar kita dan kita bersin atau batuknya itu nggak nutup mulut atau hidung, otomatis virusnya akan menular atau terbang melalui udara. Jadi dia bisa terkena atau tertular melalui udara. Jadi kalau seandainya kalian ketemu sama orang atau penderita penyakit TBC, usahakan menggunakan masker, jangan ada kontak fisik kayak salaman, kemudian pegangan tangan atau bagaimana itu nggak ada. Ya karena dia bisa saja menempel di sekujur tubuh penderita. Itu ya. Miss, terus emang ada keluarga yang kena TBC? Enggak sih, cuman teman kayaknya ada. Kenapa bisa tahu dia kena TBC? Apa sudah? Si bapak saya. Seriusan? Ya, soalnya batuknya keras-keras. Tapi kalau batuknya TBC, sampai kayak pengen muntah gitu keras. Iya, kalau batuknya TBC itu bisa sampai keluar darah. Karena batuknya dia kan keras, sedangkan batuknya kering. Jadi kayak pengen ngeluarin sesuatu tapi nggak bisa karena terlalu keras. Ujung-ujungnya darahnya yang keluar. Makanya gejala yang paling kelihatan banget kalau orang sudah tertular TBC itu adalah batuk berdarah. Memang bapaknya gimana caranya nyehatinnya? Gimana sih nggak keluar darah tapi keras. Kalau batuk keras mungkin masih bisa dikategorikan batuk biasa. Jadi lebih baik keburu diobati aja ya, bawa ke dokter jadi supaya dapat penanganan yang bagus. Apa kakak? Itu gimana cara dibalik jadi normal? Gimana cara balik jadi normal? Ya harus berobat, bawa ke dokter dapat penanganan. Karena TBC itu sudah keras. Kenapa kita? Pneumonia itu pertanyaan saya. Kenapa? Yang lain coba diam dulu. Pneumonia itu termasuk TBC juga nggak? Bukan. Kalau pneumonia itu beda dia. Kalau TBC itu kan dia gimana ya Mas Neta bilangnya, dia sama-sama menyerang di bagian paru-paru sih, tapi dia beda gininya, beda jenis penyakitnya. Kalau TBC itu kan bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Kalau pneumonia itu nama virusnya itu Diplococcus pneumoniae. Beda dia, beda jenis virusnya. Oke. Miss. Ya. Kalau asma menular nggak? Enggak, kalau asma itu penyakit genetik, jadi dia keturunan. Jadi kalau orang yang kena asma itu biasanya ada riwayat dari orang tua atau kakek atau neneknya atau leluhurnya. Jadi misalnya kakeknya punya asma, biasanya dia akan menular ke anak atau ke cucu gitu.
Oh, sampai ke cucu bisa ya? Nah, bahkan setelah Untung cucu. saya nggak kena. Nenek saya. Biasanya gini sih, kalau asma itu menularnya, misalnya punya anak 3, bukan berarti ketiga-tiganya sih kena, bisa salah satunya aja. Atau bisa juga ketiga-tiganya nggak kena, tapi saat anaknya punya anak, cucunya itu bisa juga kena gitu. Oh, Jadi ini ya. genetik, dia penyakit genetik. Jadi asma itu tidak bisa sembuh total ya, jadi hanya bisa ditanggulangi. Karena kan asma itu kan penyempitan saluran pernafasan, jadi trakeanya itu kayak ada penutupnya sehingga udara itu susah keluar dan masuk. Jadi oksigen sama karbon dioksida itu susah bergerak di sana karena salurannya kecil. Nah, jadi kalau seandainya penderita asma itu kambuh, asmanya bisa karena cuaca dingin, bisa karena salah makan, atau karena ada bakteri yang masuk gitu menyebabkan penyempitan. Jadi biasanya dia akan diberikan obat sama alat bantu inhaler itu. Nah, jadi kalau dia sudah baik, beberapa harinya atau beberapa bulannya bisa saja kambuh lagi saat dingin lagi misalnya, atau saat alerginya kambuh lagi gitu. Jadi dia tidak bisa sembuh total. Oke, Miss. Pertanyaan berikutnya, kalau flu burung tuh gimana dapatnya? Kayak dari udara, cuman kayak gimana gitu loh. Kalau flu burung itu sebenarnya virusnya menyerangnya itu bukan menyerang manusia, tapi flu burung itu sebenarnya menyerang unggas. Namanya aja flu burung kan, dia menyerangnya unggas, ayam, burung, bebek, angsa itu yang diserang sebenarnya. Tapi kenapa sampai manusia bisa kena? Karena beberapa unggas itu kan konsumsi kita sehari-hari. Jadi kita makan ayam, jadi bebek, makanya dulu sebenarnya di tahun berapa ya, itu sekitar 2005 apa 2006 itu misalnya orang SMP itu kan wabah banget flu burung pertama kali benar-benar masuk Indonesia. Jadi dia adalah virus H5N1 namanya. Sebenarnya dia menyerang unggas. Jadi peternak unggas tuh bisa dalam sehari tiba-tiba mati semua unggasnya karena dia cepat nyebarnya kan. Jadi flu babi. Iya, jadi sampai kalau seandainya udah ada, dia kan bisa tiba-tiba mati gitu kan, tiba-tiba mati tanpa ada sebab akibat, bukan keracunan, bukan apa. Jadi itu udah nggak bisa dikonsumsi lagi, itu harus dibakar supaya virusnya mati. Karena virusnya itu mati di suhu yang tinggi. Makanya dulu setelah wabahnya itu ada, kalau kita makan unggas, kayak ayam, bebek itu usahakan saat masak itu benar-benar matang. Saat benar-benar panas ya, jadi jangan sampai masaknya setengah matang, karena kalau setengah matang bagian dalamnya bisa saja belum panas, jadi virusnya masih hidup. Tapi kalau seandainya dia matang total, suhunya tinggi semua, kena semua organnya kena, otomatis itu masih dikategorikan sehat gitu. Sampai dulu tuh benar-benar beberapa bulan tuh kita dihindari banget makan unggas dulu, sempat cobain karena dia sebenarnya dia tidak menyerang manusia, dia menyerangnya ke unggas. Tapi karena unggas itu dekat ya dengan kita, maksudnya banyak orang yang pelihara burung, banyak orang yang pelihara ayam, banyak orang yang makan ayam, jadi itu yang membuat manusia sampai tertular juga gitu. Miss, kalau misalnya megang burung, iya juga bisa. Karena saya megang burung aja dia nempel di tangan kita. Saya pegang burung, Miss. Miss, saya ketakutan, Miss. Saya ketakutan. Saya megang burung banyak kali. Kalau seandainya kalian punya burung di rumah tapi dia masih sehat kan berarti nggak kena. Lepas burung. Kalau habis megang unggas silahkan cuci tangan, karena kan di tangan siapa tahu dia nempel. Jadi jangan sampai dia sama lah kayak corona sekarang, jangan sampai kalian habis megang sesuatu kalian langsung pegang muka atau langsung makan. Jadi usahakan cuci tangan dulu. Cuci tangannya harus sampai benar-benar bersih supaya kumannya mati gitu. Saya jadi takut. Intinya jangan makan ayam yang sudah mati duluan. Ya, Miss, saya mau tanya, bukan tanya. Miss, kemarin Miss soalnya ada mau curhat burung mati. Iya, curhat. Kan ada burung mati. Terus matinya gara-gara apa dulu? Dipegang. Nggak tahu, Miss. Terus? Mati, tapi memang dia udah sakit kayaknya. Saya sering lihat dia tuh kayak sakit-sakit gitu. Terus saya lihat pas siang tuh kan saya keluar biasa jalan-jalan gitu kan, sorean gitu. Terus ada burung mati kayaknya jatuh dari pohon. Terus kayak di mukanya itu ada luka sedikit kayak apa ya, kayak borokan gitu loh. Iya, terus saya pegang, saya kubur. Tapi saya cuci tangan. Berarti itu udah cuci tangan, Terus gimana dong, Miss? Iya, yang penting ingat itu ada kemungkinan nggak?
Pokoknya yang penting ingat cuci tangan. Apalagi sekarang kan kalian tahu ya, sekarang tuh benar-benar wabah corona banget. Jadi kalau seandainya sudah habis ngapa-ngapain di luar tuh mendingan langsung cuci tangan atau biar bagus, lebih bagus lagi kalian langsung mandi jadi bersih. Saya ya dah. Oke, itu aja. Saya ada sebenarnya. Oke, sama kakak. Oh ya, dulunya. Kan saya sering dengar flu babi itu kayak gimana? Kalau flu babi itu mirip kayak flu burung. Kalau flu burung virusnya H5N1, kalau flu babi H1N1. Kalau flu babi kemana aja sebarannya saya ya? Babi, dia khusus babi. Miss, saya mau nanya, Miss. Di sini ada yang babi kan? Saya mau nanya, Miss. Kenapa? Miss, saya mau nanya. Flu Ya, burung kenapa itu gitu? pandemi. Kenapa? Flu burung itu pandemi apa epidemi sih? Kalau flu burung itu dulu wabah, tapi dia sebentar aja. Oh, nggak kayak corona. Hanya beberapa bulan aja. Itu pun kita juga penanganannya itu lebih gampang lah karena dia tidak mudah menyebar. Karena dia kan menyerangnya unggas. Jadi kita hanya tinggal tidak memelihara unggas, tidak makan unggas. Kalau sekarang kan kalau kayak pandemi coronanya ini kan dia menyerangnya manusia. Jadi kita lebih repotan lah dikit. Oke. Miss. Yap. Miss, saya mau kasih tahu Miss. Dulu saya kira kan Miss kan cuman ngajar PPKN gitu. Saya pikir Miss tuh kayak ya gitu, kayak ngajarnya gampang banget. Terus sekarang tiba-tiba Miss ngajar IPA dan yang susah. Saya jadi berubah. Ya, jadi Miss disalahin. Oke, udah. Kalau dari saya tahu sebenarnya Miss Meta itu kuliahnya dulu malah ke IPA-nya bukan ke PKN-nya. Kenapa gitu, Miss? Saya juga mau. Karena Miss Meta suka aja. Memang mending Miss ya di PPKN aja, Miss. Miss IPA aja, Miss. Saya seneng, Miss. Saya senang Miss Kalau PPKN. bisa keduanya kenapa harus pilih salah satu? Ya udah 5 aja, Miss. 5 aja, Miss. Ya, Miss, benar, Miss. 2 ada bagus, Miss. Dua. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Ya udah 5 pilih. Kalau disuruh makan 2 kali kenapa harus sekali? Ya 2 kali lah jelas. Pikirannya makan mulu udah lapar kayaknya. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Miss. Saya senang itu. Nah, Dulu ada virus Miss, saya ada. Apalagi kalau misalnya ada bahas penyakit. Miss, saya ada, Miss. Ya. Sebenarnya kalau kalian banyak baca ya, sebenarnya kalau teori IPA itu kan tidak mentok sampai situ aja ya. Maksudnya tidak pasti seperti matematika. Kalau matematika kan 2 tambah 2 itu pasti 4 gitu. Kalau 2 tambah 3 pasti 5. Kalau IPA tuh nggak gitu. Kalau IPA tuh benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kalian yang mau lebih banyak tahu tentang sains itu memang benar-benar harus banyak baca buku. Karena apa? Misalnya kayak sekarang, contoh penyakit Miss Meta hanya kasih 5. Tapi bisa saja penyakit itu adanya 50 gitu. Jadi untuk kalian dapat ke 50-nya itu harus banyak baca di tempat yang lain, nggak bisa, karena kan nggak mungkin selama 1 jam Miss Meta akan ngasih kalian ke 50-50-nya. Bahkan Miss Meta pun nggak begitu hafal semua, karena penyakit itu akan selalu ada, bahkan berkembang. Dulu aja nggak ada corona, sekarang ada corona, kan gitu misalnya. Jadi kalian benar-benar harus banyak baca, harus banyak bertanya, gitu, baru kalian asik belajarnya. Gitu. Oke? Miss, saya ada pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Dulu ada virus apa aja, Miss? Kenapa? Dulu ada virus apa aja? Ada virus apa aja? Dulu virus-virus yang gini ya, yang anggap dari kecil yang super agak gini lah, agak wow gitu. Dulu tuh ada itu udah flu burung, ada flu babi, ada flu Singapura, ada SARS. SARS itu, SARS itu penyakit ditularkan dari tikus dulu dia tikus. Jadi dulu ada wabah tikus banyak gitu. Habis itu ada apa lagi ya? Itu virus ada. Miss, bukan flu Miss. Virus. Apa? Oh virus apa aja? Virus tuh banyak karena virus itu. Virus Black Death. Virus itu mikroorganisme yang bisa bermutasi. Jadi misalnya jadi ribet ngomongnya. Intinya virus itu kan hidup ya. Virus itu mikroorganisme namanya. Jadi kalau dia gennya bermutasi, dia namanya beda. Kemudian kalau dia mutasi lain, apanya yang dipotong berbeda lagi namanya gitu. Jadi bahkan Miss Meta nggak hafal semua virus. Paling hanya beberapa yang
benar-benar menyebabkan penyakit atau yang benar-benar harus dihindari. Paling menyeramkan apa, Miss? Yang paling menyeramkan? Semuanya menyeramkan, nggak ada yang paling. Jangan kalian pikir anggap ya, kalian menganggap flu biasa itu penyakit ringan gitu misalnya. Karena dari dulu kan udah berapa kali kena flu kan, tapi selalu sembuh. Tapi buktinya sekarang karena corona ini salah satu gejalanya kan flu, buktinya bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Jadi sebenarnya semua penyakit itu berbahaya ya, jangan kalian pikir oh ini penyakitnya gampang, ini penyakitnya agak berbahaya gitu, enggak, semuanya berbahaya karena memang semua penyakit itu perlu penanganan. Jadi kalau seandainya kalian sakitnya ringan pun, tapi kalau nggak diobati itu akan menjadi bahaya gitu. Ada yang sampai pakai topeng burung. Ngapain? Ngapain pakai topeng burung? Masker burung maksudnya masker. Burung. Maskernya burung gitu. Woi, Danen lagi nanya, woi. Diam. Kenapa? Virus yang pakai masker burung tuh katanya mematikan kali, Miss. Iya, itu virus yang pakai masker burung itu katanya virusnya mematikan. Katanya udah berapa abad yang lalu katanya udah ya itu dah yang seperti Miss Benta bilang, pokoknya virus itu banyak. Dia bermutasi sedikit aja namanya tuh sudah beda. Sama kayak varian corona sekarang. Ada yang varian Delta, sekarang ada yang apa lagi tuh, kan banyak karena dia varian itu apa? Varian itu jenis-jenisnya. Ternyata corona. Tapi sama kan? Sama beda, nggak mungkin sama. Karena apa? Karena dia kan bermutasi, gennya itu beda. Otomatis cara penanganannya itu pun bisa berbeda. Misalnya ada yang lebih cepat dia tertularnya, ada yang menularnya itu lebih lama, ada yang mungkin istilahnya virus baru masuk itu kan dia tidak langsung menyebabkan penyakit ya, tapi dia menyerang sesuatu dulu, baru nanti kita akan sakit. Katanya gitu. 5 hari lagi dia masuk. Jadi ada yang menyerangnya mungkin ke organ mana gitu, ada yang mungkin penanganannya lebih lama gitu, beda-beda dia, tidak sama. Oke. Sudah? Yes. Miss, saya sangat senang dengan IPA. Nah ya, kalau sudah silakan dibuka sekarang Bu Petiknya biar kita bisa bahas soal-soal juga. Yes, 20 menit lagi. Ayo, bahas Miss. Yes, 20 menit lagi. Dah? Yes. Cukup 20. Bu Petik 5B, halaman 76. Silakan dibuka semua. Sudah semua? Seperti biasa ya, yang kita panggil namanya. Silahkan di unmute, yang lain tetap di mute karena Miss Meta juga mau menilai keberanian kalian. Nggak masalah mau jawabnya benar apa salah, tapi asal jangan ngawur ya jawabnya. Karena semua Miss Meta nilai, oke? Yang Miss Meta panggil namanya aja yang unmute, kita mute dulu semua. Oke, halaman 76, Bu Petik 5B. Muatan IPA KD 3.2 nomor 1, coba IBAM. Sudah ya. Berikut bukan merupakan faktor fisik yang mengaruhi frekuensi pernafasan manusia adalah A, B, C, atau D. Tahu frekuensi? Nggak pernah dengar. Tahu frekuensi? Enggak. Yang lain tahu? Tahu tapi nggak tahu. Frekuensi radio. Bukan. Itu kayak getaran gitu kan, Miss? Bukan. Frekuensi itu sekali. Cepat dan lambatnya. Kalau frekuensi pendengaran, ya getaran dari Sarah. Tapi kalau ini bukan. Frekuensi yang di sini dimaksud itu adalah cepat atau lambatnya. Jadi kan kadang ada yang orang yang bernafasnya agak cepat, kayak apa namanya ngos-ngosan itu loh. Ada juga yang nafasnya tenang. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapan kita bisa nafasnya tenang, kapan pernafasan kita akan lebih cepat. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah faktor fisik. Sebenarnya kalian nggak perlu baca buku pun, kalian tinggal lihat optionnya aja. Kalian lihat aja optionnya di sana, yang mana yang bukan merupakan faktor fisik. Fisik itu kan organ. Organ di dalam tubuh, yang mana yang bukan merupakan faktor fisik. Itu tinggal dijawab doang. Nggak perlu belajar pun bisa seharusnya. Ada yang tahu? Jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan fisik. Iya, fisik. D, makanan bergizi.
bergizi ya. Jadi suhu tubuh, jenis kelamin, usia itu semua fisik kalian. Ya, bagian dari kalian. Yang bukan itu cuma makanan bergizi. Jadi makanan bergizi itu faktor luar. Nah, jadi ketiga-tiganya ini suhu tubuh, jenis kelamin, dan usia itu merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi nafas kalian. Misalnya kayak suhu tubuh. Jadi kalau seandainya badan kalian panas, suhunya tinggi, itu biasanya nafasnya lebih lambat karena oksigennya itu lebih lama menuju ke otak. Jadi dia tidak membutuhkan terlalu banyak sehingga nafasan kalian lebih lambat. Kemudian kalau seandainya usia, jadi usia kalau misalnya kalian punya adik kecil, adik bayi ya, balita itu kalau kalian perhatiin terutama saat dia tidur biasanya nafasnya dia lebih cepat. Padahal bukan karena dia habis lari, bukan karena banyak bergerak, tapi memang pernafasannya dia lebih cepat dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa atau seusia kalian. Jadi kalau seusia kalian sampai orang dewasa itu biasanya nafasnya normal karena kita bisa ngatur. Tapi kalau bayi itu belum bisa. Lagi pula organ-organnya dia kan masih belum tumbuh sempurna, belum berkembang secara sempurna. Jadi biasanya dia frekuensinya lebih cepat. Kalau orang dewasa dia lebih lambat. Kemudian kalau selain itu juga ada faktor aktivitas. Nah, jadi biasanya kalau aktivitas itu paling kentara ya, paling jelas banget kelihatan. Kalau kita nggak banyak aktivitas, biasanya nafas kita normal. Tapi kalau kalian sudah banyak bergerak, kemudian lari, biasanya setelah itu pasti agak ngos-ngosan. Jadi dia lebih cepat karena kita memerlukan oksigen lebih banyak ke otak. Jadi nafasnya akan lebih cepat. Itu namanya frekuensi. Saya mau nanya, Miss. Ya, kenapa? Kalau kita terlalu banyak beraktivitas, kalau kita itu muntah-muntah itu kan karena apa, Miss? Biasanya kalau habis makan baru kayak gitu. Karena kan makanannya belum sampai ke lambung, tapi kalian sudah banyak aktivitas, otomatis dia gerakannya naik ke atas. Biasanya kalau udah habis makan, biasanya banyak bergerak baru kayak gitu. Makanya biasanya kalau habis makan disuruh duduk dulu, supaya dia jalan dulu. Gitu. Miss katanya melambat, pernapasannya melambat. Habis itu suara tit, itu nggak? Enggak dong, enggak juga, bukan gitu. Oke, udah, lanjut ya. Lanjut. Nomor 2, coba Auri. Auri banyak dia jawab hari ini. Masa? Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Berikut kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah A. Pembakaran sampah. Iya, pintar. Jadi pembakaran sampah itu kan mengeluarkan asap ya. Asapnya ini mengandung gas-gas yang nggak begitu bagus bagi tubuh kita dan juga dapat menyebabkan pencemaran udara, polusi. Selain pembakaran sampah, polusi juga bisa dihasilkan dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap rokok. Nah, jadi bagi kalian yang tinggal di daerah perkotaan, banyak-banyaklah minum air dan menanam pohon supaya tidak banyak gas-gas yang masuk ke dalam tubuh ya. Nomor 3, coba dari Saira. Boleh saya nomor 4 nih? Enggak, nomor 3 aja. Berikut gangguan pernapasan yang tidak menular adalah A. Asma. Adalah asma. Sudah Mas Meta jelaskan tadi ya. Kalau TBC itu apa? TBC itu tuberkulosis. Kalau dulu namanya TBC singkatannya, kalau sekarang TB ya. Kalau dulu namanya TBC, kalau sekarang TB singkatannya. Apa kepanjangannya? Tuberkulosis. Tuberkulosis Itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Kalau rabies? Kenapa? Kalau rabies itu bukan, rabies itu kan dari hewan-hewan kayak anjing, kera, itu beda. Rabies itu juga tidak menyerang ke organ pernapasan ya. Miss, kenapa TBC diganti jadi TB? Bukan diganti, tapi apa ya? Misalnya juga kurang tahu kenapa dia berubah. Intinya tetap sama aja, nama penyakitnya adalah tuberkulosis. Kemudian influenza itu dari virus influenza, flu burung dari virus H5N1. Nomor 4. Nomor 4. Jadi A, jadi B. Asma. Nomor 4, James. Gimana cara mencegah tertular penyakit flu? Jadi kayak menular gitu, agar flu-nya itu tidak menular. Iya, bagaimana caranya supaya kita nggak ketularan? Dengan cara tidak mendekati orang yang mempunyai flu dan jika kita punya flu,
Jaga jarak. Jaga jarak dengan orang yang Terus? memiliki gejala flu. Ada lagi? Jika kita Menggunakan jika masker. kita kok sakit itu memakai masker dan mengecilkan mobilitas kita. Ya, oke, pintar. Cuci tangan. Gunakan masker, kemudian kalau Mengurangi bisa interaksi dengan penderita. menjauhi orang-orang yang sedang sakit. Kalau kalian yang sakit, usahakan kalau mau batuk dan pilek, mau batuk dan bersin, ditutup dengan itu atau Ya udah benar kayak sudah benar. Sekarang kayak gini boleh nggak? Tutuplah hidung dan mulut saat akan bersin. Boleh. Kan benar. Boleh. Ya, sudah. Nomor 5 sekarang, nomor 5 Lingge. Apa gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit asma? Apa gejala? Nyeri pada bagian dada dan serta denyut jantung yang cepat. Ya, oke, boleh. Jadi intinya yang pasti dia adalah sesak napas. Ya, sesak napas, nyeri pada bagian dada, kemudian batuk. Nyeri pada dada. Miss, kalau mau belajar IPA, matematikanya harus kuat ya? Enggak juga sih, tapi ada beberapa yang berkaitan. Ada beberapa materi yang berkaitan. Kalau kayak yang kayak gini, nggak berkaitan sama matematika. Yang berkaitan itu kayak apa namanya genetika, itu baru berkaitan ya. Tapi itu udah pelajaran yang susah banget. Itu sudah pelajaran SMP. Fisika, kimia? Iya, kalau fisika, kimia, iya. Kalau SD itu lebih banyak biologinya sih. Kalau nanti kalian SMP, SMA itu IPA-nya dibagi. Mau jadi ada fisika, ada kimia, ada biologi gitu. Saya mau jadi ahli biologi kelautan, saya mau biologi aja. Wow. Oke. Silahkan digapai dengan baik ya. Saya mau jadi dokter. Silahkan lanjut ke halaman 79. Buka halaman 79, lanjut bagi 5 soal. Halaman 79. Dah. Nomor 1. Nomor 1, coba Kanendra. Apa lagi? Atas nama dan kan dibaca. Penyakit ini dia. Gimana bacanya nih, Miss? Penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia. Kayaknya nggak dibaca. H5N1 yang menular. Nah, penyakit pneumonia disebabkan oleh yang B, Miss. Yang B. Pintar. Iya. Ini kalau kalian nggak tahu pun gampang banget jawabannya. Mana yang paling dekat sama nama penyakitnya? Ini Miss bakteri Doplococcus. Penyakit itu namanya mirip-mirip dengan virusnya. Atau mirip dengan organ yang diserang. Misalnya kayak pleuritis itu penyakit yang menyerang pleura, namanya pleuritis. Penyakit yang menyerang sinus, sinusitis. Penyakit yang menyerang bronkus, bronkitis. Kemudian sekarang pneumonia disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Kemudian kalau tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Kalian nggak hafal tuh sebenarnya gampang banget jawab. Jadi jawabannya bakteri Doplococcus. Diplococcus pneumoniae. Bukan bacanya susah sekali. Iya, bacanya agak susah karena ini bukan bahasa Indonesia. Biasanya penyakit sama nama-nama virus atau nama-nama ilmiah itu biasanya dibuat dari bahasa Yunani. Oh, Yunani. Diplococcus Latin bahasa apa? Banyaknya. Ya, bahasa Latin bahasa apa, Mi? Ya, bahasa Latin itu banyak dari bahasa ilmiah, bahasa Latin. Bahasa Latin itu kan sebenarnya bukan bahasa negara ya. Bukan bahasa negara dia. Bahasa Latin itu bukan bahasa negara. Ya benar kan, Miss? Dah ya. Nomor 1 B, nomor 2. Benar. Kita. Berikut pernyataan yang tepat mengenai penyakit bronkitis adalah. Ini juga gampang banget. Gampang. Apa? B. Ya, B. Peradangan paru-paru pada bagian bronkitis. Bronnya. Sudah Miss Meta bilang tadi ya. Nomor 2 B. Nomor 3. Nomor 3 kakak. Saat demam dapat loh, Miss. Saat demam frekuensi pernapasan akan melambat.
akan lebih lambat ya, melambat atau lebih lambat. Itu habis itu ada suara ti. 79. Nomor 4. Nomor 4 ya, Keisha. Ya, saya belum jawab. Saya Ya, nomor nggak apa-apa, 5. gampang kok. Coba baca dulu deh. Apa bahayanya polusi udara bagi kesehatan? Itu halaman berapa, Bang? Apa bahayanya? Dapat menyebabkan apa? Sesak nafas. Sesak nafas. Ya, pinter. Sesak nafas. Yeay, saya pinter. Betul. Kasihan Keisha nggak bisa jawab. Intinya akan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Dendam saya sama kakak, dendam. Nomor 5. Coba nomor 5. Keisha. Keisha tadi belum jawab. Enggak usah. Ya nggak usah. Nomor 5. Malas Coba, saya live. Coba Wisnu. Wisnu Jago join. nih. Wisnu join. Ih, tumben Wisnu senang IPA. Jangan gituin. Jangan. Ayo Wisnu, nomor 5. Sorry. Dibaca soalnya. Miss, bukunya nggak ada, Miss. Oh, nggak ada buku. Oke, Miss kita ganti yang lain. Kiran. Keisha, pasti. Kiran. Kasihan Keisha, nak. Stres. Kiran. Iya. Ya, silakan dibaca nomor 5. Benny sedang flu. Apa yang sebaiknya Benny lakukan agar tidak menularkan flu kepada orang lain? Oke, sekarang posisinya kita yang sakit. Benny sakit. Bagaimana caranya supaya tidak menularkan? Janen. Oh ya, masih ada dendam. Memakai masker. Memakai masker. Ada lagi yang lain? Menghindari orang lain. Mengurangi interaksi dengan penderita. Iya, mengurangi interaksi dengan orang lain. Ada lagi? Menutup jaga mulut jarak. dan Iya, hidung menutup saat mulut dan hidung bersin saat atau bersentuhan batuk. batu. Oke, saya. Yang paling gampang Silahkan tadi apa gitu. jawabannya? Saya mau nanya. Yang paling gampang adalah tidak keluar rumah. Saya Yang mau paling nanya, gampang Miss. nomor 4. Oke, Saya udah. mau nanya. Kenapa, Saya mau nanya. Keisha? Miss, kalau sesak napas itu napasnya itu P-nya P apa F? Nafas apa Oh, napas? nafas. Nafas itu sebenarnya pakai P. P. Nafas. Nah, kan bener saya pinter banget ya. Enggak. Napas dong. Nafas. Pernapasan. Nggak pernah dengar pakai P loh. Saya nggak pernah dengar. Saya lebih sering pakai V ya, pakai F ya, nafas. Kalau nafas. Yeay, benar. Oke. Ini sebelum kita tutup. Si Keisha ada saya mau nanya lagi. Silakan dikerjakan latihan soal yang ada di petik KB halaman 108. Oke, halaman 108. Ingat yang belum mengumpulkan tugas praktek minta tunggu sampai jam 9 malam hari ini. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya sudah selesai. Saya sudah Oke, kan, bagus Miss? kalau sudah selesai. Yang belum silakan dikerjakan ya. Saya udah ngumpul ya, Miss. Oke, sudah semua ada pertanyaan lagi? Kita udah mau istirahat. Ya, Keisha. Keisha mau nanya, Miss. Saya ganteng nggak, Miss? Masa cowok cantik? Iya, Miss. Iya, Miss. Ganteng. Keisha ganteng lah, kan cowok. Oke, ada lagi yang lain? Si Oke, udah, Keisha kalau punya kalian dendam